Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fai Muhammad Khalid, NIM 62114190046. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan program latihan dengan klien yang bernama Wijaya yang mempunyai riwayat kesehatan dislokasi bahu kanan dan mempunyai tujuan ingin untuk menjadi lebih sehat dan ingin menambah massa ototnya. Jadi kali ini prinsip perencanaan program latihan saya adalah terapi dislokasi bahu harus dilakukan segera mungkin. Jika si klien sedang mengalami cedera dislokasi bahu atau setelah pasca operasi bahu. Karena jika tidak segera dilakukan bisa menimbulkan efek yang cukup parah, dan memang jika seseorang yang sudah mengalami dislokasi bahu bisa cedera lagi. Jadi memang lebih cepat lebih bagus tanpa memperburuk cedera tersebut. Jadi prinsip latihan terapi saya juga melihat fisik dan kondisi mental klien, membuat program latihan yang simpel agar klien bisa menjalaninya tanpa rasa jenuh akan program yang dia jalani. Meskipun di beberapa momen setiap orang berbeda dalam merespon cedera dan cara penyembuhannya pun berbeda. Maka dari itu saya membuat program latihan yang tidak membutuhkan alat khusus dan bisa dilakukan setiap waktu dan di mana saja. Lalu gaya melatih yang akan saya terapkan mengingat kesembuhan pasca operasi atau menjalani terapi dislokasi yaitu minimal 5 bulan. Mungkin saya akan menerapkan latihan seperti berikut. Dengan program latihan microcycle, yang pertama adalah bend arm flexion atau angkat lengan ke depan atas. Sangga lengan yang cedera dengan tangan yang sehat dan perlahan angkat lengan cedera tersebut ke depan dan kembali ke posisi semula. Istirahatkan dan ulangi gerakan ini sebanyak 30 kali. Yang kedua ada active flexion atau angkat lengan secara aktif. Berdirilah dengan siku lurus dan ujung jari menghadap ke depan. Angkat lengan cedera ke atas di depan tubuh setinggi mungkin, pertahankan dan turunkan secara perlahan. Ulangi gerakan tersebut 30 kali. Lalu yang ketiga ada bend arm extension atau yang disebut tarik lengan ke belakang bawah. Dengan cara sangga lengan yang cedera dengan telapak tangan yang sehat dan perlahan dorong lengan cedera ke belakang sejauh mungkin, pertahankan dan kemudian kembali ke posisi semula secara perlahan. Ulangi gerakan ini 30 kali. Yang keempat ada adducted internal external rotation atau yang disebut memutar lengan ke dalam dan keluar. Dengan cara lengan cedera di samping badan dan menekuk siku 90 derajat, putarlah lengan menyilang tubuh ke perut sejauh mungkin. Pertahankan, kemudian ganti putar keluar dan pertahankan. Dengan perlahan kembali ke posisi semula dan ulangi gerakan ini 30 kali. Lalu yang kelima ada side lying internal rotation atau yang disebut putar lengan ke dalam dengan posisi tidur miring. Tidurlah miring ke sisi lengan cedera dengan siku menekuk 90 derajat. Dengan perlahan angkat tangan cedera ke perut. Pertahankan kemudian kembalikan ke posisi semula. Ulangi gerakan tersebut 30 kali. Lalu yang terakhir ada prone horizontal abduction atau yang disebut angkat menjauhi tubuh. Dengan cara tidurlah tengkurap di meja, angkat keluar lengan cedera menjauhi tubuh sampai sejajar lantai. Pertahankan, kembalikan ke posisi semula dan ulangi gerakan tersebut 30 kali. Kemudian karena program latihan ini adalah microcycle, saya membuat jadwalnya yaitu seminggu 3 kali latihan dengan intensitas yang tidak terlalu padat. Lalu
diteruskan sampai 1 bulan lamanya. Dan di sini struktur latihannya yaitu yang pertama hari Selasa 31 Mei 2022 program latihan yang diberikan band arm flexion dan active flexion. Pelaksanaannya dilakukan secara 30 kali setiap gerakan, lalu rest 30 menit setelah melakukan gerakan. Yang kedua adalah hari Kamis 2 Juni 2022 dengan program latihan band arm extension dan adducted internal external rotation. Pelaksananya masih sama, dilakukan secara 30 kali setiap gerakan, lalu rest 30 menit setiap melakukan gerakan. Lalu yang ketiga dari Sabtu 4 Juni 2022 dengan program latihan side lying internal rotation dan prone horizontal abduction. Dilakukan secara 30 kali setiap gerakan, lalu rest 30 menit setelah melakukan gerakan. Dan begitu terus selama 1 bulan berjalan. Lalu yang berikutnya, karena si klien ingin menambah massa otot, saya memberikan cara menambah massa otot. Yang pertama ada latihan dengan volume tinggi dan intensitas sedang. Yang dimaksud di sini adalah latihan dengan volume tinggi dan intensitas sedang yaitu volume latihan adalah jumlah set dan repetisi atau pengulangan pada tiap sesi latihan. Sedangkan intensitas merupakan beratnya latihan yang Anda lakukan per sesinya. Dalam satu sesi latihan, Anda dianjurkan untuk melakukan latihan sebanyak mungkin tetapi jangan terlalu berat. Mengingat si Wijaya adalah orang yang pernah mempunyai riwayat kesehatan di bahunya. Misalnya setiap saat latihan beban lakukan 10-15 repetisi yang diselingi istirahat kurang dari 1 menit. Cara ini akan memicu akibat produksi asam laktat yang diduga bisa menstimulasi pertumbuhan otot. Yang kedua adalah fokus pada otot besar. Yaitu untuk membentuk otot, hendaknya Anda fokus melatih kelompok otot-otot besar seperti dada, punggung, dan kaki. Supaya lebih kuat dan pembentukan otot makin efektif, Anda bisa melakukan latihan seperti squat, deadlift, bench press, pull up, dips, serta bend over. Lakukan latihan sebanyak 2-3 kali set dengan 6-12 repetisi dan diselingi waktu istirahat selama 30-60 detik setiap setnya. Namun karena si Wijaya adalah seorang pemula yang belum pernah melakukan latihan beban, tidak perlu dipaksakan. Lakukan latihan yang sesuai dengan kemampuan Wijaya terlebih dahulu. Setelah terbiasa, barulah tingkatkan volume serta intensitasnya. Yang ketiga, perbanyak air putih. Karena latihan beban akan menyebabkan hilangnya cairan dari tubuh melalui keringat. Hal ini bisa berdampak pada terhambatnya perbaikan serta pembentukan massa otot. Oleh sebab itu, penuhilah kebutuhan cairan dengan minum air. Tidak hanya untuk mencegah dehidrasi, minum air juga bisa menghambat rasa lapar karena perut kosong. Lalu yang keempat, ada istirahat dan tidur cukup. Pembentukan, pemulihan, serta perbaikan otot terjadi saat Anda beristirahat dan tidur. Karenanya, pastikan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup. Kalau tidak, upaya menambah massa otot bisa terhambat dan gagal. Bahkan bisa menyebabkan cedera lagi. Lalu yang kelima, penuhi asupan karbohidrat. Konsumsilah karbohidrat hanya setelah latihan untuk menggantikan energi yang hilang serta menjaga cadangan glukosa dalam tubuh. Jika asupan karbohidrat tidak terpenuhi, cadangan protein dalam otot akan digunakan menjadi sumber energi tubuh. Hal ini mengakibatkan berkurangnya massa otot. Inilah sebabnya diet rendah karbohidrat tidak disarankan kalau Anda ingin membentuk massa otot. Tergantung dari volume dan intensitas latihan, Anda akan membutuhkan kira-kira 2,3 sampai 4 gram karbohidrat per 0,5 kg berat badan. Lalu yang keenam, atur jadwal makan 3 jam sekali. Yang dimaksud di sini adalah konsumsi makanan sehat dan di waktu yang tepat
akan membantu massa otot terbentuk optimal. Selain sarapan, makan siang, dan makan malam, Anda juga disarankan untuk makan setelah latihan, sebelum tidur, dan diselingi oleh cemilan. Dengan begini, Anda tidak akan cepat lapar, sehingga lemak di perut serta pinggang akan terpangkas. Di samping itu, tubuh juga dapat terus membuat protein baru. Pastikan untuk mengonsumsi protein minimal 20 gram setiap 3 jam sekali, agar pembentukannya terus dapat berjalan. Lalu yang terakhir adalah perbanyak asupan protein. Protein menjadi salah satu bahan penting untuk membentuk massa otot, namun sayangnya tidak semua protein yang Anda konsumsi akan digunakan untuk membangunnya. Meski Anda rajin latihan, protein yang dipakai untuk membentuk otot hanya kurang dari 1 gram per 0,5 kg berat badan. Dikutip dari Dr. Irma Lydia, untuk membentuk dan mempertahankan massa otot, protein sangat dibutuhkan. Maka dari itu, pastikan untuk mendapatkan cukup asupan protein. Protein yang dikonsumsi setiap selesai sesi latihan juga membantu mempercepat recovery otot dan mengurangi nyeri otot. Oleh karena itu, harus memaksimalkan asupan protein harian jika ingin membentuk otot dengan cepat. Konsumsilah makanan kaya akan protein seperti kedelai, almond, lentil, bayam, kacang polong, keju, dada ayam, telur, dan susu. Selain itu, makanan sehari-hari asupan protein juga bisa diperoleh dari suplemen. Dan itu rangkaian program latihan microcycle yang saya berikan kepada kasus soal dengan klien yang bernama Wijaya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.